seorang suami ini dituntut untuk mampu berkreativitas, berinovasi, bagaimana dia dalam memanajemen dirinya untuk mendapatkan penghasilan yang memadai di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, manusia atau seorang hamba di muka bumi telah digariskan oleh Allah berpasang-pasangan, tentunya menjadi suami istri. Nah, di dalam bersuami istri, kaum muslimin tidak hanya dibutuhkan sekedar cinta atau love, tetapi kaum muslimin di dalam berumah tangga, bersuami istri, dibutuhkan yang namanya kebutuhan ekonomi atau penghasilan. Tentunya di sini seorang suami ini dituntut untuk mampu berkreativitas, berinovasi, bagaimana dia dalam memanajemen dirinya untuk mendapatkan penghasilan yang memadai di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, seorang suami harus tahu, termasuk istri, bahwa apa-apa kebutuhan kita semuanya tidak ada yang tidak kita beli dengan uang. Semua dibutuhkan dengan uang. Semua kebutuhan kita. Sehingga dalam hal ini dibayar pun juga dengan uang. Jadi tidak bisa dibayar dengan cinta, kasih. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seorang laki-laki, seorang pria harus berusaha sekuat mungkin untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam membangun rumah tangga. Sehingga harus benar-benar menghindari nongkrong-nongkrong yang mungkin terlalu lama dan tidak efektif, atau permainan-permainan yang tidak efektif, yang membuang-buang waktu. Ini harus kita hindari. Boleh ya hanya sekedar permainan, sekedar selingan, tetapi jangan sampai waktu kita habiskan untuk sesuatu yang tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan hidup yang luar biasa ini. Makanya seorang suami harus bekerja keras, harus bekerja dengan gigih untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Kaum muslimin, yang paling dahsyat, suami tidak boleh malas, suami tidak boleh mengandalkan bantuan orang lain, tetapi bagaimana seorang suami mampu mandiri, mampu berkarya dan menghasilkan sesuatu untuk dirinya yang akhirnya bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sebab menikah itu bukan sekedar kita memiliki istri, menikah bukan sekedar kita memiliki anak, tapi menikah adalah
bagaimana kita membangun keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia, rumah tangga yang bahagia, yang terpenuhi kebutuhan lahir, kebutuhan batinnya, kebutuhan jasmani, rohaninya, termasuk kebutuhan spiritual. Ini yang menjadi target-target yang harus kita bangun. Bahkan seorang suami bisa berdosa karena menelantarkan tanggung jawab dirinya terhadap keluarganya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati supaya kita tidak terjebak dalam permasalahan ini. Kaum muslimin, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya cukuplah seorang berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, dan ini hadis sahih. Karena itu seorang laki-laki hendaknya dalam berumah tangga tidak memiliki hobi-hobi yang memang hobi itu tidak efektif dalam hidupnya. Karena kadang-kadang kita jumpai ada orang yang menghabiskan waktu, menghabiskan energinya untuk hal-hal yang tidak produktif karena nuruti hobi. Ya bolehlah sekedar hobi, tapi jangan sampai hobi yang berlebihan sehingga akhirnya meninggalkan tanggung jawab kita terhadap rumah tangga. Kaum muslimin, muslimah yang dirahmati Allah, karena seorang suami bukan lagi seorang yang bujang, yang mana ketika bujang belum memiliki tanggung jawab sebagaimana dia sebagai seorang suami. Oleh karena itu, ketika sudah menjadi suami, tentu harus memiliki peran yang besar, memiliki peran yang sungguh-sungguh bagaimana membangun rumah tangganya dengan baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidupnya bisa dicapai secara maksimal. Kaum muslimin, Allah mengingatkan pada kita semua dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian wanita, karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Inilah kaum muslimin peringatan Allah bahwa Allah telah melebihkan laki-laki sebagai seorang yang memiliki kelebihan yang sempurna. Makanya sebagai seorang pria, seorang laki-laki, bagaimana kita mampu membangun diri kita dengan bekal-bekal ilmu pengetahuan, teknologi, dan bekal-bekal usaha-usaha, kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, kegiatan entrepreneur, dan sebagainya, termasuk mungkin jadi pegawai. Nah, ini yang nanti akan mengantarkan kita mampu menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai seorang suami, seorang pria yang mampu bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini, yaitu menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami yang solih, suami yang bertanggung jawab terhadap beban-beban yang diberikan, sehingga dia akan sukses mengarungi hidup, akan sukses mempertanggungjawabkan nanti dia yaumul qiyamah, karena dia akan menjadi laki-laki yang soleh, rajulun soleh, yang nanti akan bisa menjadi sebuah amal kebaikan, dan tentunya balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi laki-laki yang soleh
Demikian juga dibalik laki-laki yang soleh, insya Allah akan melahirkan wanita solihah, istri-istri yang solihah, yang juga sama-sama saling bahu-membahu untuk mengantarkan kesuksesan rumah tangganya, dalam membangun rumah tangganya, mendidik anak-anaknya, dan melahirkan generasi yang solih dan solikah, yaitu generasi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negeri kita yang tercinta ini. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian reminder singkat yang kami sampaikan. Semoga kita menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik, sehingga dari ketiga komponen ini akan membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang baiti jannati, rumah tangga di mana akan terjadi rumah tanggaku adalah surgaku. Kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan bisa dicapai dengan maksimal karena mereka masing-masing sadar akan tanggung jawabnya masing-masing, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibebankan pada dirinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Ada salahnya mohon dimaafkan. Bagi yang NO, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah, bila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NO, wabila taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.